Please, stop pasang iklan berbayar sekarang juga kalau lo nggak mau bangkrut dalam waktu dekat. Selamat datang di episode 1 dari playlist Organic Funneling, di mana kita akan membahas strategi cuan tanpa menggunakan iklan berbayar. So, seperti detailnya, yuk langsung kita bahas ya. Jadi pernah nggak sih lo ngelihat iklan di Instagram atau di TikTok yang isinya pamer dashboard penjualan puluhan juta rupiah. Terus di bawahnya ada tulisan, cuma modal Facebook Ads 50.000 sampai 100.000 sehari langsung bisa jadi banjir orderan. Nah, pernah nggak ya, balik lagi teman-teman ngelihat iklan yang bentuknya tuh seperti ini nih. Kalau pernah ngeliat ya komentar di kolom komentar di bawah gitu ya. Nah, gue yakin lu pasti pernah terpikat kan, rasanya kayak nemu jalan pintas instan, tinggal bayar ke Mark Zuckerberg atau Facebook atau Meta atau juga ByteDance atau TikTok, pasang foto produk digital ebook atau e-course-nya, lalu kemudian boom, duit mengalir deras ke rekening lu sambil rebahan. Nah, tapi problemnya adalah realita aslinya nggak begitu, my friend, gitu ya. Yang pertama adalah biasanya tagihan kartu kredit teman-teman itu jadi jebol atau teman-teman udah top up ke Meta Ads-nya gitu ya, tapi malah nggak cuan sama sekali. Jadi biasanya itu problemnya tuh di situ kayak gitu ya. Yang kedua adalah akun iklannya yang di ban karena kualitas kontennya yang rendah gitu ya. Balik lagi nggak ada validasi segala macam kan, langsung aja ngiklan. Ya udah akhirnya endingnya adalah akun Meta Ads-nya malah di ban. Jadi kayak gitu ya. Ini biasanya problem-problem yang biasanya dimilikin atau dialami oleh para orang-orang advertiser kayak gitu ya. Kemudian berikutnya, kenapa sih ini bisa terjadi? Karena kebanyakan orang kaya baru atau OKB atau mentor dadakan menyembunyikan satu fakta krusial, yaitu adalah iklan berbayar tanpa validasi pasar organik adalah cara tercepat untuk bisa bangkrut. Balik lagi, pada saat kita melaunching suatu produk, ada bukunya nih, namanya adalah The Lean Startup ya, teman-teman bisa baca. Sebenarnya validasi adalah cara yang paling cepat untuk kita bisa buat produk yang bisa tepat sasaran atau tepat guna lah ya sebutannya gitu. Jadi entah itu validasi pada saat mengembangkan produknya ya, entah itu validasi pada saat kita bikin konten iklannya. Nah, itu adalah salah satu bagian paling penting pada saat kita itu tadi ya gitu, mengembangkan atau juga memasarkan produknya, itu adalah kita melakukan proses validasi ini gitu ya. Dan lanjut lagi, ini bukan sebuah teori doang, ini adalah fakta yang gue pelajari dari ratusan kasus kreator yang gagal total atau gatot karena skip langkah validasi gitu ya. Makanya sebenarnya di kursus gue itu ya, pada saat teman-teman misalnya ada teman-teman yang udah beli kursus gue gitu ya, gue memasukkan langkah validasi itu banyak banget ya, entah itu di awal segala macam melakukan riset pasar, terus abis itu nanti di tengah juga melakukan validasi lagi dengan melakukan metode pre-launch gitu ya, terus ntar di tengah pas lagi launching itu ada validasi lagi, pas di akhir juga ada cara melakukan evaluasi lagi gitu ya, untuk melakukan revalidasi lagi kayak gitu ya. Banyak banget proses-proses untuk bisa melakukan testing atau validasi, bener nggak sih apa yang kita kerjain itu udah bener kayak gitu ya. Makanya kalau teman-teman yang beli kursus gua itu pasti ya udah tahu ya, oh ini caranya kayak gini segala macam. Terus habis itu supaya gua nggak salah segala macam, maka gua harus melakukan terus validasi lagi. Mereka udah biasanya terbiasa lah kayak gitu ya. Nah, habis itu berikutnya sekarang kita masuk lagi ke dalam materi berikutnya, yaitu adalah mengapa sih iklan lu selalu zonk, dan ini adalah anatomi kesalahannya. Yang pertama adalah mari kita bedah secara alamiah secara ilmiah tapi super simple ya. Pernah nggak sih kepikiran kalau misalnya kenapa iklan lu itu yang gambarnya udah estetik dan juga copywritingnya udah ciamik tetap nggak ada yang beli sama sekali? Nah, pertanyaannya kenapa nih ya, udah bikin capek-capek segala macam, udah didesain pakai AI lah segala macam bla 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 bla, tapi akhirnya endingnya malah tetap nggak ada yang beli sama sekali. Why? Kenapa kayak gitu ini bisa terjadi gitu ya? Nah, studi kasusnya yaitu adalah ini studi kasus Budi ya, biar teman-teman ada gambaran. Budi bakar duit 5 juta dan hasilnya adalah 0. Budi adalah seorang kreator e-course dengan desain grafis yang nekat bakar duit 5 juta rupiah dalam 3 hari buat Facebook Ads, dan hasilnya adalah bentuk simulasinya seperti ini gitu ya. Jadi dia dapat impression 150.000 views gitu ya. Impressionsnya 150.000. Lalu kemudian kliknya itu sekitar 800. Lead yang masuk 0 sama sekali gitu ya. Nggak ada orang yang sampai masuk ke dalam checkout segala macam itu. Dan juga yang keempat adalah
penjualannya apalagi leads-nya aja nggak ada gitu, apalagi penjualan kayak gitu ya. Dan total ruginya si Budi ini rugi duit 5 juta rupiah gitu ya. Nah masalahnya ini sebenarnya bukan masalah gambar atau budget iklannya si Budi atau setupnya yang bermasalah, bukan. Masalahnya adalah dia tidak paham cara kerja marketing funnel atau corong pemasaran gitu ya, yang kemudian ngebuat dia jadi boncos kayak gitu ya. Nah sekarang kita bahas nih apa sih yang dimaksud dengan marketing funnel atau corong pemasaran ini gitu ya. Jadi corong pemasaran atau funnel, marketing funnel itu ibaratnya kayak adalah ibarat mesin motor, sedangkan iklan berbayar atau paid ads, meta ads itu ibaratnya kayak bensinnya. Ibarat gini deh ya, misalnya teman-teman punya motor atau korek api deh yang paling gampang ya, teman-teman punya korek api gitu kan. Nah teman-teman ya untuk kalau mau dapetin penjualan ini gede, ibaratnya kayak mau nyalain api gitu kan. Nah kalau teman-teman belum tahu celahnya, belum melakukan validasi gitu ya, ini belum ketemu, nih belum koreknya tuh belum bisa nyala, lu cari di sini pencet iniannya gimana sih nyalainnya gitu kan, tombolnya di mana sih supaya bisa nyala gitu, belum tahu, tiba-tiba udah lu siramin bensin di atasnya, ya gimana gitu kan, mau untung gitu ya, orang apinya aja belum nyala, yang ada bensinnya ini ya, dengan modal yang tadi ya duit 5 juta ini akhirnya malah jadi sia-sia. Makanya gitu ya, kalau misalnya balik lagi ya, salah satu proses yang paling penting adalah kita melakukan validasi, entah itu pada saat mengembangkan produknya ataupun pada saat melakukan pemasarannya. Yaitu kalau pada saat melakukan pemasarannya dengan menggunakan yang namanya adalah organic funneling ini gitu ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, yang masih awam banget gitu ya, apa sih yang dimaksud dengan funneling ini, kita belum tahu nih apaan. Oke. Jadi sebenarnya funneling itu terbagi, biasanya sebenarnya funneling itu udah banyak ya konsepnya. Tapi yang paling umum atau yang paling common atau yang paling biasanya orang pakai itu namanya adalah tofu, mofu, bofu ya. Funneling tofu, mofu, bofu ini gue jelasin dulu ya. Tofu itu kepanjangannya itu adalah top of funnel. Mofu adalah middle of funnel. Yang ketiga adalah bofu. Bofu itu ibaratnya kayak bottom of funnel atau conversions. Nah, detailnya ada kayak gini. Kalau tofu artinya orang baru kenal sama lu gitu ya. Ini ibaratnya kayak lu perkenalan, konten ngejelasin siapa sih diri lu, apa yang lu kerjain segala macam dan seterusnya. Itu yang pertama, tofu. Mofu, middle of funnel atau considerations adalah tahap orang mulai PDKT ya, dan percaya sama lu. Jadi dia udah kenal sama lu, subscriber udah follow dikit-dikit, udah nge-like, udah komen dari konten-konten lu, itu orang-orang tersebut biasanya dikasih konten-konten disebut sebagai konten-konten mofu karena mereka udah kenal sama lu. Yang ketiga adalah bofu. Bofu ini ibaratnya kayak sebutannya adalah bottom of funnel atau conversion, tahap orang yang udah siap transfer, udah ngebet banget nih gitu kan, kayaknya solusinya menarik nih gitu kan. Nah, udah siap mau transfer, udah siap mau beli. Nah, itu adalah tahapan atau bagian funnel yang namanya adalah bofu gitu ya, atau bottom of funnel. Orang itu udah siap banget mau beli gitu ya. Nah, kalau lo langsung pasang iklan yang jualan yaitu adalah bofu ke orang-orang yang bahkan enggak kenal ama lo gitu kan, tiba-tiba lo ya pasang muka lo aja nih bla 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 segala macam tanpa kenal ama lo dulu gitu. Terus abis itu juga enggak lo belum pernah bikin konten sama sekali, tiba-tiba lo jualan produk digital gitu ya. Nah, itu konversinya akan susah setengah mati gitu ya, karena lu langsung jualan marketingnya itu adalah marketing mofu dan juga bofu kayak gitu ya. Sedangkan kalau misalnya lu bikin dulu tofunya, lu kenalin diri dulu, lu expertise-nya di mana segala macam, lu bikin konten-konten yang tofu segala macam gitu ya, orang-orang udah kenal sama lu, terus juga kita udah tahu nih cara nyalain koreknya yang mana, kita udah tahu flavornya algoritma tuh seperti apa gitu kan. Nah, barulah kalau udah apinya mulai nyala dikit-dikit, barulah lu siram bensin ya, baru lalu nyalain bensinnya untuk bisa ngegedein apinya supaya apinya itu bisa ngebikin lu jadi cuan luar biasa kayak gitu. Jadi tekniknya tuh kayak begitu. Nah, ini adalah ada beberapa perbandingan head to headnya ya, biar teman-teman juga bisa paham gitu ya. Yang pertama ada tingkat kepercayaannya. Kalau misalnya teman-teman iklan yang tanpa menggunakan funnel organik itu biasanya tingkat kepercayaannya sangat rendah. Kalau tingkat kepercayaan rendah itu akan sangat berkorelasi terhadap penjualan yang teman-teman lakukan kayak gitu ya. Kemudian di sini ada iklan dengan funnel organik tervalidasi sangat tinggi, audiensnya udah kenal lu, value lu seperti apa dan lu orangnya tuh seperti apa. Lu nih orang bakal nipu apa enggak sih, intinya kayak gitu ya. Udah tahu kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah harga perolehan CAC ya. Kalau misalnya nggak ada tanpa funnel organik itu bakalan mahal banget dan bikin boncos kuadrat gitu ya, karena dia algoritmanya akan berusaha luar biasa keras untuk bisa nyari orang yang benar-benar mau beli produk digital teman-teman gitu ya. Nah, kalau yang ketiga adalah konversi penjualan gitu ya. Oh ya, ini ya harga perolehan CAC-nya akan jadi jauh lebih murah karena didukung dengan traffic organik gratisan. Jadi ya kita udah tahu nih kan konten-konten mana aja yang kira-kira gitu kan, kita udah posting di sosial media segala macam, terus kita udah tahu kira-kira konten-konten mana aja
aja yang kemudian orang tuh udah suka. Nah ya udah, nanti kan tinggal kita ambil, misalnya orang ngebahas apa sih, ngebahas tentang otomotif segala macam. Nah, konten yang mereka suka tuh adalah konten-konten misalnya tofunya yang ngebahas tentang story-story orang yang naik motor, jatuh cinta segala macam kayak begitu-gitu misalnya gitu kan. Udah tahu nih, ya udah tinggal nanti bikin iklannya yang begitu juga supaya orang-orang gitu kan. Jadi lebih tertarik sama iklannya, dan juga itu akan didorong juga akan jadi jauh lebih murah gitu kan, karena kita udah konten ini udah didorong sama algoritma kayak gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah konversi penjualan. Konversi penjualannya kalau tanpa organic funnel itu zonk di bawah 0,1%. Kalau misalnya dengan menggunakan funnel organik tervalidasi tinggal tinggi karena audiensnya sudah teredukasi. Habis itu berikutnya efek jangka panjangnya adalah begitu budget iklannya habis, penjualan langsung mati suri gitu kan. Nah, penjualan kalau misalnya dengan funnel organik, penjualan jalan terus dan lewat konten yang evergreen, terus menerus orang nonton konten segala macam gitu ya. Kalau budget iklannya habis juga, ya udah kontennya terus dipublikasikan atau dipush sama algoritma kayak gitu. Nah, ini analogi kerasnya. Jadi bayangkan lo dikasih bensin 10 liter nih ya, satu botol nih 10 liter gratis, tapi motornya atau mesinnya lagi turun mesin dan karburatornya rusak. Intinya adalah lo belum bisa nih nyalain apinya. Gimana caranya, masih rusak nih mesinnya, belum ketemu celahnya. Apakah motornya bakalan jalan kalau lo kasih bensin gitu ya? Enggak kan, malah bisa meledak. Sama halnya dengan bisnis digital lo. Kalau misalnya belum nyala, lo kasih bensin, ya bensin cuma beleberan doang gitu kan, tapi nggak ada penjualan sama sekali di sana kayak gitu. Jadi itu tekniknya. Lalu kemudian berikutnya kita masuk lagi ke dalam materi berikutnya, itu adalah solusi nyata bangun mesin organik sebelum menyentuh iklan gitu ya. Lalu gimana nih cara main yang benar biar nggak boncos kuadrat? Yang pasti adalah jawabannya bangun funnel organik lu dulu sampai tervalidasi lalu bisa menghasilkan cuan. Nah, bangun funnel organik nih maksudnya gimana gitu kan? Nah, jadi gini, setelah funnel organik lu terbukti menghasilkan, jadi lu udah bikin konten di sosial media segala macam dengan menggunakan teknik tadi, yaitu ada tofu, mofu, bofu tadi gitu kan. Nah, misal konten gratis lu di Reels berhasil datangin leads atau bahkan penjualan gitu ya. Nah, barulah disitulah ikan berbayar lu masuk sebagai bensin utama untuk bisa mempercepat skala bisnis lu. Udah nyala nih apinya, siram pakai bensin, dar gede, ya udah lu bisa cuan. Kalau belum nyala gimana gitu kan? Ini belum nyala nih apinya, gimana lu mau cuan gitu kan? Ya cari dulu celahnya di mana, copywritingnya dibenerin, lu bikin kontennya carinya yang pas ya, yang diikutin sama algoritma yang segala macam gitu ya. Baru ketika udah ketemu celahnya, udah nyala nih kayaknya, udah mulai ada orang tertarik di sini, udah ada banyak orang yang komen, udah banyak orang yang like di salah satu konten lu, ya berarti ya udah dari situ, mulailah dari situ untuk bisa kembangkan produk digitalnya, pasarkan produk digitalnya dan seterusnya, baru main iklannya segala macam kayak gitu. Dan itu caranya kayak gitu ya. Lalu kemudian sekarang kita masuk nih ya, ada salah satu strategi atau cara untuk bisa melakukan validasi dengan lebih terstruktur. Namanya adalah dengan menggunakan Organic Validations Framework. Ini ada 4 tahap validasi. Ini detailnya ada di bawah ya. Tapi untuk bisa gua menjelaskan dengan lebih enak ya, gua jelasin gambar aja di sini. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa kelihatannya. Jadi ini disebut sebagai Organic Validations Framework gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat di sini. Yang pertama adalah bangun fondasi konten ya. Yang pertama teman-teman harus bisa tentukan 3-5 pilar konten yang relevan sama produk digital teman-teman gitu ya. Nah, ini terus juga posting minimal 1 konten organik per hari di Reels atau TikTok. Atau kalau misalnya teman-teman bikin long form konten yang kayak gua kayak begini, ya pastikan adalah seminggu itu ada beberapa konten lah yang kemudian bisa teman-teman posting tuh setiap minggunya itu ya. Yang kedua. Yang ketiga adalah fokus ke edukasi, bukan jualan. Kalau teman-teman berjualan produk digital, jangan entertain orang gitu ya. Jangan bikin konten joget lah, jangan bikin konten yang aneh-aneh lah, cuma sekedar tren doang, jangan. Tapi bikin konten yang benar-benar totally educate orang supaya orang tahu gitu kan. Oh, nih kalau gua nonton kontennya si dia gitu kan, si orang ini, masalah gua akan selesai kayak gitu ya. Jadi pastikan adalah kita bikin konten edukasi bukan entertainment gitu ya. Nah, ini adalah targetnya engagement rate-nya tuh di atas 3% atau click through rate-nya CTR-nya kalau bisa di atas 3%. Bikin konten yang thumbnail-nya bagus kalau di YouTube segala macam, atau teman-teman bisa bikin ide-ide konten yang short segala macam, singkat-singkat itu di Instagram atau di Reels kayak gitu ya. Itu yang kedua. Lalu kemudian berikutnya di sini adalah tangkap leads ya. Jadi di minggu pertama sampai kedua ya. Jadi kick off startnya tuh melakukan kayak begitu terus, makanya pada saat teman-teman balik lagi, kalau teman-teman beli kursus
kursus gue namanya adalah 30 Days Digital Product Blueprint. Ini udah gue jelasin secara detail gimana caranya untuk bisa melakukan proses ya pre-launching produk digital. Caranya adalah ya teman-teman ngonten segala macam bla 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 itu, terus ngerekam video segala macam. Gue lagi bikin konten ini nih segala macam, itu udah gue jelasin semua gitu kan. Nah, di situ itu di minggu pertama, di minggu kedua sih sebenarnya lebih tepatnya. Jadi kita minggu pertama kita ngejelasin dulu nih, cari tahu dulu produk digital yang mau dibikin apa gitu ya. Nah, itu jadi ini di minggu kedua. Tapi ini kan kita ngomonginnya validasi ya, berarti validasinya di minggu pertama, minggu kedua tuh kayak gitu. Habis itu berikutnya melakukan tangkapan leads. Jadi buat leads magnet gratis, checklist, mini ebook atau template seterusnya ya. Atau yang kedua adalah arahkan traffic organik ke lead magnet lewat link yang ada di bio. Gunakan email sequence atau WhatsApp broadcast untuk nurture ya. Targetnya adalah minimal 100 lead terkumpul untuk kemudian bisa dikembangkan produk digital berikutnya. Ini sebenarnya cara lama ya. Kita bikin sebuah konten atau bikin sebuah produk yang gratis ya, in exchange untuk email atau kontak-kontak orang-orang yang ada kayak gitu ya. Buat gua pribadi, gua nggak terlalu suka bikin lead magnet. Kenapa kayak begitu? Karena dunia sekarang udah sangat tidak baik-baik saja. Kalau kita pakai secara strategi lead magnet kayak begini, ini prosesnya akan cukup lama gitu ya. Lebih baik udah langsung aja jualan gitu ya. Orang udah mulai tahu dan orang udah mulai aware kok. Ini kita lagi jualan produk digital. Jadi nggak perlu lagi di teasing lagi pakai lead magnet ya. Tapi menurut gua caranya adalah bukan teasing pakai lead magnet. Tangkap leads ini maksudnya adalah kita cari orang-orang yang beneran tertarik sama produk digitalnya, produk digital kita. Makanya ya balik lagi 30 Days Digital Product Blueprint itu ada strategi namanya adalah post pre-launching gitu ya. Jadi pre-launching itu dimana kita konten-konten kecil-kecil sama kita bikin namanya adalah Google Form ya, untuk supaya orang ini kemudian bisa nanti kalau dia tertarik ya udah nanti dia bisa masuk. Kalau ada audiens yang tertarik nanti dia bisa submit Google Form tersebut. Jadi kayak gitu. Itu yang tahapan kedua, itu menangkap leads. Tahapan yang ketiga adalah konversi pertama. Ya setelah udah punya leadsnya segala macam ya, terus tawarkan produk digital murah tripwire ke leads lu. Jadi ya kalau bisa teman-teman berjualan produk digital yang murah dulu. Tapi balik lagi ya, ini sebenarnya ada tergantung orangnya juga gitu. Kalau buat gua pribadi, gua tuh ego gua terlalu tinggi luar biasa sih. Kalau gua ego gua adalah gua pengen bikin the best product possible ya. Gua nggak pengen bikin produk yang kecil-kecil itu ya. Meskipun sekarang gua lagi mengembangkan juga produk kecil-kecil ya, karena banyak permintaan juga. Bang, bikinin gua yang kecil-kecil dong segala macam. Ya udah oke deh ya. Karena kalau misalnya yang gede gue masih nggak terlalu kuat buat belinya segala macam, ya udah gue akhirnya kembangin juga, tapi itu by request. Tapi buat gue pribadi, gue pengen bikin sesuatu halnya tuh yang bagus banget ya. Jadi kalau teman-teman beli kursus gue itu biasanya wah gila, itu softwarenya lengkap banget. Kalau lo ketemu gitu di luar sana, iris kuping gua kalau ketemu, nggak ada di luar sana. Ini gila software ini, yang lo lihat aja. Ini namanya salah satu software yang gue bikin lagi, ini namanya Makanot ya. Nih tuh, ini gue bikin sendiri juga, dan ini teman-teman bisa dapetin gratis juga gitu kan. Gila lah ini. Oke, balik lagi ya, jangan terlalu banyak promosi. Intinya gitu ya, konversi pertama. Tahu kan produk digital lo murah ya, bisa dimulai dengan harga yang 49.000 all the way sampai 99.000. Yang ketiga adalah fokusnya adalah ke testimoni dan social proof. Tunjukin bahwa udah banyak nih orang yang beli produk gue segala macam dan seterusnya, cari feedback segala macam kayak gitu ya. Targetnya adalah minimal 5 sampai 10 penjualan pertama gitu ya. Teman-teman bisa kasih lihat dashboardnya teman-teman. Oh, ini udah ada yang beli segala macam gitu ya. Atau teman-teman udah bisa ngelihat ada yang mau beli 1-2 aja, orang udah mau beli produk digital teman-teman. Artinya itu udah validate dan teman-teman udah bisa bakar nih. Ya ibaratnya koreknya udah bisa dinyalain, apinya percikannya udah kelihatan, bakar lah kemudian pakai bensin gitu kan, langsung jadi gede kayak gitu ya. Tapi kalau belum ada, jangan dulu dah. Jangan dulu dah, ntar lo yang ada boncos segala macam kayak gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat kemudian baru scale up dengan iklan. Balik lagi kan, kalau udah ketemu caranya nih jepret, baru bakar iklan. Detailnya adalah baru di titik ini boleh sentuh iklan berbayar. Gunakan look-alike audience. Ini detailnya terlalu ribet ya, mungkin gua akan bahas di sini ya. Mulai dari budget kecil juga ya, 50.000 per hari atau sampai 100.000 per hari, dan scale up pelan-pelan sampai ya 1 juta per hari dan 100 juta per hari pun nggak ada masalah, bodo amat gitu ya. Yang penting gitu kan, kita start dulu dari sesuatu hal yang kecil. Cari dulu celahnya ya,
Cari dulu celah apinya tuh di mana, lalu kemudian baru ketika udah ketemu percikannya, barulah tembakin pakai bensin supaya apinya bisa langsung gede kayak gitu ya. Itu dimaksud dengan organic validation framework. Ini adalah 4 tahap validasi supaya kita sama sekali tidak boncos gitu ya pada saat beriklan gitu ya. Nah, habis itu berikutnya sekarang kita masuk lagi ke materi mana tadi ini ya. Ini kita masuk lagi ke dalam materi berikutnya, itulah metrik yang harus lo pantau, yang teman-teman harus tahu gitu ya pada saat teman-teman berjualan produk digital, pada saat teman-teman mau beriklan gitu ya. Namanya adalah engagement rate gitu ya, ada lead magnet conversions, ada email open rate, ada tripwire conversions, ada ROAS juga ya, return on ad spend gitu ya. Dan ini ada target-target minimumnya juga. Nah, ini balik lagi ya, kalau gue jelasin di dalam video ini satu video ini ya, teman-teman bakalan boring banget karena ini banyak banget materinya gitu ya. Jadi ini udah gue masukin sih dalam kursus gue, itu semuanya udah lengkap nih ngebahas ini semua kayak gitu. Jadi kalau teman-teman tarik pengen belajar lebih detail ya, linknya ada di deskripsi bawah gitu ya. Nah, habis itu berikutnya di sini ada pro tipnya buat teman-teman. Jangan pernah naikkan budget iklan sebelum semua metrik di atas udah hijau. Sabar adalah kunci biar enggak boncos gitu ya. Oh, kalau misalnya belum nyampe di sini segala macam, ya udah sabar dulu, take it easy, bikin konten lagi segala macam, sharing. Tujuannya apa? Supaya lebih banyak lagi gitu kan konten-konten kita ya, kita marketing konten-konten bisa di-push dan segala macam, itu bisa jadi free marketing engine kita dari algoritma kayak gitu ya. Habis itu sekarang kita masuk lagi ke dalam materi berikutnya, yaitu adalah Blueprint 3 hari produk digital. Untuk bisa membantu lu keluar dari lingkaran setan ini, bakar duit iklan, lu butuh sebuah peta jalan taktis yang udah teruji. Blueprint ini adalah panduan praktis yang dibantu sama AI dan berbagai macam custom software yang bakalan nuntun lo dari nol ya, 30 hari dari day 0 sampai all the way day 30, sampai lu dapetin penjualan pertama dan bisa dapetin 10 juta pertama gitu ya. Tapi balik lagi, output dari hasilnya adalah ya tergantung lu. Kalau lu kerjainnya dalam 1 bulan dan cuma 1 jam doang sehari, ya lu gak akan bisa dapetin 10 juta pertama lu. Tapi kalau lu bener-bener kerjain blueprint ini dengan benar, itu terbukti ya, itu bisa menghasilkan sekitar at least gitu 10 juta sebulan gitu. Dari kalau lu ngikutin blueprint ini detailnya gue kasih detailnya banget loh. Ini gue ngumpulin semua gitu ya dari berbagai macam buku, lalu kemudian gue masukin ke dalam sebuah blueprint yang bentuknya kayak begini gitu ya. Lalu kemudian berikutnya sini, apa sih yang akan lo dapatkan? Yang pertama, nggak capek mikirin konten karena semuanya udah pakai. Nah, ini ya, lo nggak perlu lagi bikin konten gratisan yang cuma dapat likes doang tapi saldonya kosong. Yang kedua adalah nggak perlu terkenal, nggak perlu ribuan followers buat mulai dapat cuan melimpah. Yang ketiga adalah nggak harus jadi ahli, nggak perlu jadi guru untuk jualan produk yang beneran dicari sama orang. Yang keempat adalah nggak usah nunda-nunda, semua langkah berat dibantu AI, jadi lo bisa langsung eksekusi secara langsung. Nah, habis itu berikutnya di sini ada timeline 30 hari juga, hari 1 sampai hari 30 itu udah jelasin semua di dalam blueprint yang ada di sini. Kalau teman-teman pengen ngelihat blueprint itu isinya kayak gimana, itu teman-teman bisa lihat di video yang ada di sini gitu ya. Nah, habis itu berikutnya adalah fokus yang benar. Daripada pusing mikirin budget iklan harian yang bikin jantungan, mending lo fokus rapihin mesin bisnis digital lo selama 30 hari ke depan dengan terarah, dengan menggunakan 3D digital product blueprint yang ada di sini kayak gitu ya. Lalu kemudian berikutnya, sekarang kita masuk lagi ke materi berikutnya, itulah kesalahan fatal yang harus lo hindari pada saat lo gitu ya mau mulai beriklan. Nah, ini ya, sini ada materinya lengkap di sini. Sekarang kita masuk aja ke dalam gambarnya lah ya, biar teman-teman bisa juga jadi ngelihatnya lebih enak gitu. Nah, jadi di sini ya, kesalahan fatal yang lo harus hindari pada saat lo mau mulai beriklan. Yang pertama adalah jangan langsung jualan di konten pertama. Ini organic funneling ya. Jadi pertama adalah temukan dulu masalah konten lo isinya hard sell dulu, orang-orang juga jadi bosen ya. Kalau bisa teman-teman melakukan soft sell, sama yang kayak gue lakukan di setiap video gue. Biasanya gue soft sell. Oh, ini udah gue bahas di dalam materi gue begini, kalau teman tarik begini. Ya, selain gue juga ngasih value, tapi teman-teman juga berjualan juga ya, orang-orang jadi tease gitu ya, mau beli produk digital teman-teman karena kayaknya gue informasi kurang lengkap nih kalau gue cuma dengerin dia doang lewat satu video. Gue harus belajar lebih banyak nih, gue harus beli kursusnya, kayak gitu caranya. Soft selling, jangan di hard selling terus, orang-orang lama bosen gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah solusi, terapkan aturan Pareto Principle atau 80% edukasi, 20% jualan. Kalau gue 100% gue kasih ya edukasi, semuanya gue kasih ilmu gue gitu kan ya, lu tinggal tonton aja di YouTube, itu semuanya ada. Cuman problemnya adalah
ilmu aja lu nggak akan cukup untuk bisa sukses gitu ya. Lu butuh berbagai macam custom tools untuk bisa mempercepat prosesnya pakai AI segala macam. Nah, itulah yang gua jual gitu ya. Nah, balik lagi teman-teman bisa nih ya menggunakan apa nih Pareto Principle-nya. Kalau gua gitu kan, buat gua edukasi itu ya udah gua bisa kasih gratis, tapi 20% bagian lainnya yang nggak ada di dalam setiap video gua itu adalah ya software atau custom tools-nya. Teman-teman bisa pecah nih mau yang gimana gitu, atau ada beberapa bagian edukasi. Kalau teman-teman jagonya di edukasi doang, ya udah ada beberapa bagian edukasi tertentu yang memang nggak ada, yang nggak exist di luar kayak gitu. Nah, habis itu berikutnya adalah contoh bikin 4 konten tips gratis, baru 1 kontennya tentang jualan. Kalau gue sih gue jualan terus ya di setiap video kayak gitu kan, tapi soft selling aja dikit-dikit tipis-tipis gitu. Habis itu berikutnya adalah nggak punya lead magnet ya. Ini juga ya balik lagi, menurut gue lead magnet kayaknya udah terlalu jadul sih zaman sekarang. Udah langsung aja jualan gitu ya, supaya orang-orang bisa tahu, orang-orang juga udah ngerti kan segala macam gitu ya. Tinggal kita lead magnet kita yang paling bener adalah ya udah bikin aja kontennya itu yang sebagai lead magnet gitu ya. Bikin orang-orang berpikir pada saat nonton video ini gitu kan, wah gila nih konten gratisnya aja begini, gimana ntar kalau gue beli kursusnya gitu kan, betapa gilanya lagi isinya kan. Nah, jadi kayak gitu, bikin orang kayak gitu dengan cara lu memberikan value sebanyak-banyaknya sehingga orang mau mengeksplorasi offer lu lebih banyak. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bio media sosialnya juga nggak jelas gitu ya. Jadi masalahnya ada bio lu cuma berisi konten kreator, entrepreneur dan dreamer, udah gitu doang, tapi nggak ada linknya segala macam. Nah, ini bio harus jelasin siapa yang lo mau bantu dan gimana caranya. Itu juga harus jelasin nih bisa bilang kayak gini ya. Bantu freelancer dapat klien pertama dalam jangka waktu 30 hari gitu ya. Nah, ini contohnya. Habis itu berikutnya di sini juga ini yang ketiga. Yang keempat adalah jadi optimasi bio juga itu penting ya. Yang keempat adalah melakukan nggak konsisten posting gitu ya. Jadi ketika teman-teman udah bikin landing page produk digital segala macam bla 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 gitu kan, atau berjualan apapun itu ya, kalau bisa setelah udah bikin setup semuanya ya, nah teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah berikutnya harus bisa konsisten posting gitu ya. Jadi jadwal posting itu harus harus bisa bener-bener dilakuin, di push gitu ya. Tapi balik lagi, kalau teman-teman semuanya ngelakuin itu sendirian akan capek banget. Gunakan AI. Zaman sekarang itu semuanya sudah bisa dilakukan dan dipercepat prosesnya pakai AI. Entah itu untuk bisa generate kontennya secara otomatis, entah untuk bikin planningnya secara otomatis, kita bisa menggunakan bantuan AI semuanya. Jadi balik lagi, kalau teman-teman tarik, linknya di deskripsi di bawah, itu udah ada banyak banget tools AI yang bisa teman-teman lihat. Yang kelima adalah ignore data dan analytics. Ini juga sangat-sangat problematik ya. Jadi orang-orang yang cuman kayak ya FOMO, ngikut-ngikut doang, itu tuh nggak belajar secara benar-benar, dan mereka nggak ngelihat feedbacknya dari algoritma gimana. Gini ya, jadi kalau misalnya konten itu gini, ibaratnya balik lagi kayak nyalain korek. Kalau dari satu bagian sini nggak bisa ya, gini deh ya, nih gimana ya. Ini ada satu buku nih ya, ibaratnya ini adalah kayak ini konten lo. Kalau misalnya dari depan nggak bisa, orang konten ini nggak menarik buat sosial media, ya udah coba dari samping. Dari samping nggak bisa nyala juga, ya udah dari bagian kiri. Bagian kiri nggak bisa, angle-nya cari lagi dari bagian bawah. Nggak bisa dari bagian atas, nggak bisa juga. Agak miringin dikit bukunya, habis itu ya nih agak miringin dikit bukunya kayak begini, tilt, habis itu lo hajar lagi, hantam lagi dengan angle konten yang berbeda lagi. Jadi selalu mencari celah konten dan celah ininya, dan untuk bisa menentukan bahwa bagian ini bisa apa enggak untuk bisa dijadikan sebuah konten yang organik gitu ya, untuk bisa dipush sama algoritma. Caranya adalah lo harus bisa ngelihat data secara komprehensif. Ada berbagai macam-macam matriksnya. Balik lagi ya, kalau gue jelasin dalam video ini mateng lo bisa berjam-jam gue ngejelasinnya. Linknya dari deskripsi bawah, cek sendiri di sana, itu semuanya udah gue lengkap, semua matriksnya itu gue dijelasin satu persatu di dalam deskripsi bawah gitu ya. Nah, habis itu berikutnya ini ya, luangkan 15 menit untuk bisa melakukan review analytics. Yang ketiga adalah fokus konten mana yang paling banyak save and share, itu gold mine buat dulu banget untuk bisa terus di push gitu ya. Itu terus habis itu sekarang kita masuk lagi ke dalam materi berikutnya, yaitu adalah ini udah ya. Jadi ini bagian terakhirnya adalah 1 kesalahan aja dari 5 di atas ini bisa bikin lo
bakar waktu berbulan-bulan tanpa ada hasil. Print checklist ini dan tempel di dinding lu gitu ya. Ini ada ininya, mungkin teman-teman bisa ya post video ini terus bisa di screenshot gitu ya. Terus abis itu teman-teman bisa print gitu untuk bisa supaya tahu oh ini caranya kayak gini gitu ya, biar nggak lupa gitu. Abis itu berikutnya sekarang kita masuk ke dalam materi berikutnya, yaitu adalah 6 langkah pertama hari ini. Mulai lakukan audit funnel organik. Sekarang lu udah tahu nih faktanya, pilihan ada di tangan lu. Mau tetap nekat bakar duit iklan demi views doang, instan yang zong, atau mulai merapikan jalur organik biar dapat cuan secara bersih. Nah, habis itu berikutnya adalah sebagai langkah awal yang nggak pakai modal sebesar pun, lu wajib melakukan audit mandiri terhadap akun media sosial lu saat ini. Ini ada berbagai macam checklistnya yang bisa teman-teman analisa pribadi gitu ya. Yang pertama adalah bisa menggunakan checklist ini ya, audit profil di bio gitu ya. Apakah nama akun lu udah mudah dicari dan ingat dan seterusnya ya. Ini ya biar cepet ya teman-teman bisa pause aja nih di sini. Nih gua kasih ya. Nih pause lalu kemudian di screenshot, terus habis itu teman-teman bisa baca sendiri, terus habis itu bisa terapkan ya. Ini jadiin checklistnya. Habis itu juga sama di sini bagian ini bisa di pause dan di cek sendiri bagian ini ya. Biar teman-teman gitu, biar gua nggak ngejelasin terlalu banyak juga teman-teman bisa lihat sendiri. Ini hampir sama materi-materi yang tadi gue jelasin semua. Ini checklistnya teman-teman harus perhatikan. Nah, ini ada kriteria suksesnya ya. Lo dibilang siap iklan kalau minimal punya 100 leads ya, dari Google Form teman-teman itu udah ada 100 lead ya. Minimal udah ada 5 sampai 10 penjualan. Sebenarnya kurang dari itu udah ada 1 2 aja itu udah menunjukkan udah ada orang yang mau beli. Ya udah langsung aja dibakar pakai iklan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah engagement rate, konsisten di atas 3% atau click through rate-nya, engagement rate-nya yang di YouTube gitu. Konten-kontennya itu sekitar 3% ke atas gitu ya. Orang benar-benar nonton dari awal sampai videonya sampai akhir kayak gitu ya. Yang keempat adalah lu punya testimonial dari pembeli pertama lu gitu ya. Atau teman-teman ngelihat dari konten-konten YouTube aja udah banyak yang komen segala macam, "Bang, terima kasih bla bla bla. Ini ada materinya bagus segala macam bla bla bla." Itu juga sudah menunjukkan bahwa orang-orang mulai menyukai konten teman-teman, mulai bisa dibakar gitu ya. Mulai bisa dikasih bensin atau mulai bisa iklan gitu ya. Nah, jadi ini adalah checklistnya. Lalu kemudian berikutnya sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sering ditanyakan atau FAQ-nya. Jadi berapa lama sih sampai organik itu works? Biasanya butuh sekitar 4 sampai 8 minggu kalau teman-teman gitu ya mau melakukan validasi yang secara terstruktur gitu ya, itu bisa 4 sampai 5 minggu. Ngonten terus. Kalau ada waktu kosong ngonten ya. Kalau misalnya teman-teman kerja. Tapi kalau misalnya teman-teman itu udah ya nggak kerja segala macam, itu bisa totalnya full time konten banget ya, udah konten terus aja gitu ya, untuk bisa melakukan testing kira-kira yang mana yang pas gitu ya. Nah itu. Tapi itu berikutnya adalah sekali funnel lo jalan, dia bakal terus menghasilkan tanpa lo harus bakar duit lagi gitu ya. Jadi baik lagi teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman bikin konten itu adalah sebuah aset digital yang sangat-sangat berharga ya, apalagi terutama di sosial media. Semakin banyak konten yang teman-teman bikin, semakin banyak itu konten teman-teman itu bisa membantu orang lain, maka semakin juga konten itu bisa menjadi sebuah funnel, ada sebuah mesin yang akan ya nge-push produk digital teman-teman untuk bisa laku secara terus-menerus. Jadi kayak gitu caranya. Berikutnya di sini ada harus punya followers banyak apa enggak? Enggak sama sekali ya. Gue udah lihat ada akun dengan 500 followers kurang ya bisa menghasilkan jutaan rupiah per bulan. Yang penting bukan jumlah followersnya tapi kualitas lead dan kejelasan funnel lu pikir gitu kan, ya lu lihat aja akun gua kok subscribersnya berapa bro gitu kan. Tapi ya nanti gua kasih lihat dashboard lu belakangan aja lah ya gitu. Nanti gua akan kasih lihat ya hasilnya tuh seperti apa, biar teman-teman juga ada gambaran kayak gitu ya. Tapi gua nggak mau spill sih, gue males ya abang urusan sama orang pajak. Jadi dengan subscriber yang sangat kecil pun itu bisa lo punya penghasilan yang cukup besar gitu ya dari produk digital. Itu juga bisa kita lakukan. Yang penting adalah ya kita bisa melakukan terus keep on validating, keep on testing segala macam, sehingga produk digital kita itu kemudian bisa pada saat kita mau tembakin bensinnya itu apinya nyalanya gede kayak gitu ya. Habis itu berikutnya di sini ada produk digital apa sih yang kemudian bisa laku, nih pertanyaan yang bisa teman-teman ya. Terus gimana nih, gue udah mau ininya nih, gue udah tertarik nih, terus gue kalau misalnya mau bikin produk digital yang bagus tuh produk digital yang seperti apa ya, balik lagi ya di link di deskripsi di bawah itu ada ya, di kursus gue itu ada 2 AI tools yang teman-teman bisa pakai, namanya adalah Who Am I and Digital Product Coach. Di situ teman-teman tinggal ngomong aja sama AI-nya, dia akan ngulik lu, dia akan nanya tentang lu siapa,
expertise lu di mana, macam-macam semuanya itu bakalan ditanya. Lalu kemudian dia akan menghasilkan outputnya adalah list of strategi produk digital yang teman-teman bisa jual detail gitu ya. Itu bisa prosesnya itu ngobrol sama AI-nya ini paling waktunya 5 menit. Jadi tapi teman-teman nggak perlu mikir ya, semuanya strateginya akan benar-benar dianalisa secara detail sama AI. Gila banget gitu ya. Jadi ya balik lagi linknya deskripsi bawah. Tapi kalau lu mau mikir cara yang cara manual free semua, ya udah gitu ya, teman-teman bisa ya cari aja googling, lalu melakukan self evaluations dan seterusnya untuk bisa dapetin apa kira-kira teman-teman produk digital yang bisa teman-teman jual tuh apa sih, kayak gitu ya. Habis itu berikutnya di sini gua nggak jago nulis, bisa tetap bikin produk digital apa enggak? Ya elah, zaman sekarang udah ada AI lagi namanya The Content Alchemist, itu udah lebih gampang nih. Kalau udah punya funnel organik, kapan boleh mulai iklan gitu ya? Tunggu sampai lu punya minimal 5 sampai 10 penjualan organik. Tadi udah ada ya evaluasinya, jadi teman-teman bisa ikutin aja. Testimoni udah ada, lead magnet juga udah ada. Nih nggak usah bikin lead magnet sih sebenarnya. Budget udah ada juga ya, jadi udah ada uang dinginnya yang bisa dipakai ya, bukan uang darurat. Jangan sampai uang darurat gitu lu pakai buat ngiklan, iklannya boncos, lu rugi segala macam, lu nggak bisa makan lagi gitu kan. Jadi pastikan itu adalah uang dingin untuk bisa melakukan testing iklan gitu ya. Terus kalau teman-teman pengen ya lebih dalam lagi mempelajari tentang gimana sih caranya beriklan segala macam, ini ada ya, gue udah jelasin juga di dalam kursus gue yang ada di deskripsi di bawah. Jadi gue udah ngebahas tentang materi soal Meta Ads, ada Meta Pixel, ada Meta Ads Creative Manager, itu semuanya udah lengkap di sana ya. Ini AI tools nih. Ini adalah Google Sheet template untuk bisa melakukan atau memanage iklan teman-teman. Creative Ads teman-teman di sini ya. Habis itu berikutnya di sini gimana kalau niche gue terlalu kecil, sama nih ada AI toolsnya namanya adalah Who Am I. Jadi kurang lebih itu ya. Jadi kalau teman-teman masih bingung gitu, punya pertanyaan-pertanyaan bentuknya seperti ini, teman-teman bisa ini udah terjawab lah. Teman-teman bisa lihat yang ada di sini. Ini jawabannya adalah bentuknya seperti ini. Lalu kemudian berikutnya sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan nih, dan next stepnya yang harus teman-teman lakukan itu apa gitu ya. Mari kita rangkum apa yang udah kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah iklan tanpa validasi sama validasi organik sama dengan boncos. Itu pasti. Kalau kita nggak tahu marketnya maunya apa, kita bikin aja asal-asalan ya, endingnya adalah produk digital kita bukannya laku malah jadi buntung, boncos kayak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah funnel organik adalah fondasi utama ya. Entah itu untuk bisa mengembangkan produk digitalnya yang pertama, entah itu juga untuk bisa melakukan marketing atau pemasarannya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah validasi dulu, scale up kemudian. Balik lagi, nyalain, cari dulu percikan apinya di mana. Kalau udah ketemu, oh udah agak-agak nyala nih, ya udah baru tembakin pakai bensin. Jangan sebaliknya, tembakin dulu bensinnya, nggak tahu ini segala macam, belum ketemu percikan apinya, akhirnya boncos kayak gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah hindari 5 kesalahan fatal. Tadi gue dijelasin ya itu. Habis itu berikutnya di sini ada audit funnel lo hari ini kayak gitu ya. Nah sekarang kalau teman-teman udah terlanjur gitu ya beriklan segala macam, udah terlanjur gitu, terus berjualan produk digital tanpa melakukan validasi sama sekali, tobat gitu ya, coba melakukan audit funnel, organic funnel teman-teman gitu ya. Ini 3 langkah yang harus dilakukan hari ini. Lakukan audit funnel organik ya. Kedua adalah tentukan 3 pilar konten, dan daftar yang ketiga adalah daftar ke blueprint 3 digital product blueprint hari ini ya. Kalau teman-teman beneran serius ya pengen dapetin cuan dari produk digital, terus pengen juga ya dapat punya cara yang sangat-sangat komprehensif dari day 0 sampai day akhir gitu ya, teman-teman bisa cek link yang ada di deskripsi di bawah gitu ya. Habis itu berikutnya di sini juga ada beberapa statement argumen lagi yang teman-teman harus perhatikan. Jadi jangan tunggu sampai sempurna ya. Lu nggak perlu sempurna untuk bisa memulai. Lu perlu memulai untuk jadi sempurna. Ingat ya, lu perlu memulai untuk bisa jadi sempurna. Setiap kreator sukses pernah ada di posisi lu sekarang, bingung, ragu, dan takut gagal. Bedanya mereka mulai aja dulu ya. Nah, mulai aja dulu sampai akhirnya kemudian mereka perbaikin secara terus-menerus sampai akhirnya mereka outputnya jadi bagus kayak gitu ya. Nah, tapi tunggu dulu nih, kenapa sih algoritma media sosial itu di tahun ini justru kelihatannya lebih sayang banget sama para konten kreator organik, bukan kreator kecil
konten organik buatan kreator kecil dibandingkan iklan berbayar dari brand besar ya. Itu kenapa nih? Iklan konten-konten yang organik itu malah lebih di-push daripada iklan-iklan ya dari brand-brand besar. Itu kenapa gitu ya, algoritma kayak begitu. Nah, rahasia algoritma ini kita bakal bongkar habis-habisan di episode 2, yaitu adalah algoritma benci iklan lu. Ini adalah rahasia jangkauan organik menggila gitu ya. Dan pastikan lu nggak kelewatan di episode berikutnya. So stay tune, subscribe biar kita bisa belajar bareng-bareng dan mengcrack bareng-bareng gitu ya penjualan produk digital supaya bisa dapetin 10 juta, 100 juta, bahkan 1 miliar gitu ya pertama dari produk digital, dan teman-teman bisa making up living dari sana kayak gitu ya. Sip, mungkin itu aja sih materi dari gua ya. Ini materi episode pertama dari organic funneling. Mudah-mudahan ini cukup panjang materinya juga. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman memberikan sebuah insight atau wawasan baru lagi. Jadi kalau teman-teman boncos segala macam, oh gue udah tahu nih. Gara-garanya apa? Gara-gara gua nggak nyari dulu nih celahnya segala macam. Jadi gua harus cari celahnya dulu, nyalain dulu apinya atau koreknya, barulah kemudian gua tembakin bensin iklannya supaya apinya tuh makin lama makin besar kayak gitu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampai di video kali ini. Terima kasih yang teman-teman udah nonton sampai akhir. Kalau menurut teman-teman materi ini bermanfaat, jangan lupa bantu share, like sama komen supaya banyak lagi teman-teman lain yang juga bisa terbantu dari konten ini. Kalau teman-teman masih mau ngobrol sama gue, di situ website gede gurusun.com. Kalau mau ngobrol bisa ke sana ya. Terima kasih sudah nonton. Oke, bye.